Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, saya berharap teman-teman untuk subscribe dan like channel ini supaya lebih berkembang. Saya doakan semoga Anda semuanya diberikan kesehatan, panjang umur dan kelancaran rezeki. Pak Arif, seorang petugas kebersihan di gedung perkantoran besar, sudah bertahun-tahun menjalani rutinitas yang sama. Setiap hari ia bangun pukul 4 pagi, menyeduh teh hangat, lalu berangkat dengan sepedanya yang sudah tua. Udara dingin tak menyurutkan langkahnya, karena baginya pekerjaan adalah tanggung jawab. Ia tak pernah mengeluh meski pekerjaannya sering dipandang sebelah mata. Tidak ada sambutan ramah ketika ia tiba di gedung. Yang ada hanyalah wajah-wajah acuh dari para karyawan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Banyak orang memandang Pak Arif sebagai sosok yang nyaris tak terlihat. Ia hanya bayangan yang melintas di lorong, membersihkan lantai, atau membuang sampah di pojok ruangan. Para karyawan sering meninggalkan kopi tumpah atau tumpukan sampah sembarangan di meja, seolah menganggap itu tugas Pak Arif untuk membereskan segalanya. Tak jarang ia mendengar bisikan sinis di belakangnya. Petugas kebersihan? Hidupnya pasti gagal? Atau, apa sih enaknya kerja kayak gitu? Namun, Pak Arif tidak marah. Ia memilih untuk tersenyum meski hatinya terkadang perih. Bagi Pak Arif, setiap pekerjaan adalah ibadah, sesuatu yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Meskipun banyak orang meremehkannya, ia merasa pekerjaannya berarti. Ia tahu bahwa kebersihan yang ia jaga memungkinkan orang lain bekerja dengan nyaman. Mungkin mereka tidak sadar, tapi Pak Arif selalu berpikir, jika aku tidak ada, siapa yang akan membersihkan semua ini? Hidup Pak Arif sederhana. Istrinya, Bu Siti, membantu dengan berjualan gorengan di depan rumah. Mereka hidup bersahaja, cukup untuk makan dan menyekolahkan satu-satunya anak mereka, Dinda. Dinda adalah kebanggaan Pak Arif. Setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah ceria Dinda ketika menerima raport dengan nilai bagus. "Pak, nanti aku jadi orang sukses ya. Aku akan banggakan Bapak," kata Dinda suatu hari. Saat itu, Pak Arif merasa seluruh lelahnya terbayar lunas. Namun, kehidupan tak selalu seindah harapan. Suatu hari, Dinda jatuh sakit parah. Ia didiagnosa menderita penyakit yang memerlukan perawatan intensif. Penghasilan Pak Arif dan Bu Siti yang pas-pasan membuat mereka kesulitan membiayai pengobatan. Pak Arif mencoba mencari pinjaman ke sana-sini, namun kebanyakan orang hanya menutup pintu. "Maaf, Pak. Saya juga lagi susah," begitu kata mereka. Saat itu, untuk pertama kalinya, Pak Arif merasa benar-benar tak berdaya. Setiap hari sepulang kerja, ia langsung menuju rumah sakit untuk menemani Dinda. Ia menggenggam tangan kecil putrinya dengan lembut, berusaha menahan air mata. Di depan Dinda, Pak Arif selalu tersenyum. "Kamu kuat, Nak. Bapak ada di sini," bisiknya. Tapi di dalam hatinya, ia meratap. Bagaimana mungkin ia bisa menyelamatkan anaknya jika uang untuk pengobatan saja tidak ada? Suatu malam, Pak Arif duduk sendirian di lorong rumah sakit. Tangannya menggenggam erat topi lusuhnya, sementara pikirannya berkelana jauh. Ia merasa dunia ini begitu tidak adil. Orang-orang kaya di kantornya bisa menghamburkan uang untuk makan di restoran mahal, tapi ia bahkan tak sanggup membayar biaya obat putrinya. Namun, di tengah kesedihannya, Pak Arif bersumpah, "Aku tidak boleh menyerah. Untuk Dinda, aku harus terus berjuang." Hari-hari berlalu,
dan kondisi Dinda semakin memburuk. Pak Arif bekerja lebih keras, mengambil shift tambahan, dan mengurangi waktu tidurnya. Ia menyapu lantai, mengepel, dan bahkan membersihkan toilet tanpa pernah mengeluh. Setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhnya terasa seperti pengorbanan untuk putri tercintanya. Namun, uang yang terkumpul masih jauh dari cukup. Suatu hari, kantor tempat Pak Arif bekerja mengadakan acara tahunan besar di hotel mewah. Semua karyawan diundang, termasuk Pak Arif. Namun, ia merasa enggan untuk datang. Apa gunanya hadir di acara di mana ia hanya dianggap sebagai bayangan? Namun, seorang rekan kerja yang baik hati membujuknya. Pak Arif, datang saja. Siapa tahu ada rezeki di sana, kata rekannya. Malam itu, Pak Arif akhirnya memutuskan datang ke acara tersebut. Ia memakai seragam kebersihannya yang paling rapi dan menyembunyikan perasaan canggung di balik senyum tipis. Ketika tiba di hotel, suasana gemerlap membuatnya merasa kecil. Para karyawan tampil mewah dengan gaun dan setelan jas mahal. Pak Arif hanya bisa duduk di sudut ruangan, menunduk agar tidak menarik perhatian. Acara berlangsung meriah. Direktur perusahaan naik ke panggung dan memberikan sambutan. Kita semua ada di sini untuk merayakan pencapaian setahun terakhir, ucapnya. Berbagai penghargaan diberikan kepada karyawan terbaik dari setiap divisi. Pak Arif hanya menyaksikan dari kejauhan, merasa bahwa dunia ini memang bukan untuk orang sepertinya. Namun tiba-tiba, MC acara mengumumkan penghargaan yang tak terduga. Penghargaan khusus untuk karyawan paling inspiratif tahun ini, katanya. Semua orang mulai berbisik. Siapa yang akan mendapatkannya? Dan penghargaan ini jatuh kepada Pak Arif. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada sosok sederhana di sudut ruangan. Pak Arif terkejut dan hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Tepukan tangan perlahan menggema, dan MC memanggil namanya sekali lagi. Dengan langkah ragu, Pak Arif berjalan menuju panggung. Saat Pak Arif naik ke panggung, semua orang terdiam. Di bawah sorot lampu yang terang, ia tampak sangat berbeda. Bukan karena pakaian atau penampilannya, tetapi karena keikhlasan dan ketulusan yang terpancar dari wajahnya. Direktur perusahaan menyerahkan piala dan mikrofon kepadanya. Pak Arif menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Terima kasih atas penghargaan ini. Saya hanya seorang petugas kebersihan. Saya tidak pernah berpikir akan berdiri di sini, ucapnya dengan suara bergetar. Ruangan tetap hening. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Pak Arif melanjutkan, setiap hari, saya membersihkan gedung ini dengan sepenuh hati, karena saya tahu pekerjaan saya membantu kalian bekerja dengan nyaman. Saya tidak butuh pujian. Saya hanya berharap kalian tahu bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, punya arti. Beberapa karyawan mulai menundukkan kepala, merasa malu. Mereka teringat bagaimana mereka sering mengabaikan atau meremehkan sosok Pak Arif. Perlahan, air mata menggenang di beberapa mata hadirin. Pak Arif melanjutkan, saya selalu berusaha memberikan yang terbaik, bukan untuk penghargaan, tetapi untuk Dinda, putri saya. Saat ia sakit, semua yang saya lakukan adalah untuknya. Suara Pak Arif bergetar, dan ia melihat pandangan iba dari semua yang hadir. Mereka merasakan betapa dalamnya pengorbanan yang telah ia lakukan. Mereka baru menyadari bahwa di balik seragam yang biasa, ada seorang ayah yang berjuang untuk anaknya.
Di antara kerumunan, Bu Siti, istri Pak Arif, berdiri dengan mata basah. Ia tidak menyangka suaminya akan mendapatkan penghargaan ini. Selama ini, mereka berjuang bersama, tetapi perasaan dihargai seperti ini adalah hal yang tidak pernah mereka bayangkan. Saat Pak Arif berbicara tentang Dinda, hatinya terasa hangat, dan air mata mengalir di pipinya. Ia bangga pada suaminya, yang selalu berusaha tanpa mengharapkan balasan. Saat Pak Arif menyelesaikan pidatonya, tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Tidak hanya tepuk tangan biasa, tetapi tepuk tangan penuh penghormatan. Para karyawan yang sebelumnya meremehkan kini bangkit dan memberi penghargaan kepada sosok yang selama ini mereka abaikan. Semua orang berdiri, termasuk direktur, yang mengangguk sebagai tanda pengakuan. Pak Arif merasa hatinya bergetar. Tidak ada yang lebih berharga baginya selain melihat orang-orang yang selama ini mengabaikannya kini memberikan pengakuan. Ia mengucapkan terima kasih dan melangkah turun dari panggung, merasakan kebanggaan yang mengalir dalam dirinya. Namun, saat melangkah, ia melihat Dinda yang terbaring di rumah sakit. Kenangan pahit itu kembali menghantui. Beberapa hari setelah acara, Pak Arif kembali ke rumah sakit untuk menemani Dinda. Ia membawa piala yang ia terima dan menunjukkan kepada putrinya. Lihat, nak. Bapak mendapatkan penghargaan. Bapak melakukan semua ini untuk kamu, katanya sambil tersenyum. Namun, Dinda tidak bisa merespon. Ia hanya bisa terbaring lemah. Pak Arif berusaha kuat, tetapi di dalam hatinya, rasa takut semakin dalam. Kondisi Dinda semakin memburuk. Pak Arif dan Bu Siti berjuang keras untuk membayar biaya rumah sakit. Mereka menghabiskan setiap sen yang mereka miliki, dan terpaksa meminjam dari sanak saudara. Namun, seiring waktu, uang pinjaman semakin menumpuk, dan rasa cemas mulai menggerogoti mereka. Pak Arif merasa hancur, seolah harapan semakin menjang. Suatu malam, saat ia berada di samping Dinda, Pak Arif menggenggam tangan putrinya. Nak, Bapak berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk kesembuhanmu, katanya, berusaha menahan air mata. Namun, saat Dinda hanya bisa terpejam, hatinya terasa hancur. Ia bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa Bapak lakukan selanjutnya? Bagaimana jika semua ini tidak berhasil? Malam itu, saat Pak Arif pulang, ia merasakan betapa gelapnya hidup ini. Ia merasa putus asa. Di tengah perjalanan pulang, ia berhenti di sebuah taman dan menatap langit malam. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Saya tidak bisa kehilangan Dinda. Dia adalah segalanya, pintanya dengan suara penuh harapan. Tak disangka, beberapa hari kemudian, ada harapan baru datang. Seorang karyawan dari perusahaan tempat Pak Arif bekerja menghubunginya. Pak Arif, kami ingin mengadakan penggalangan dana untuk Dinda. Kami semua terinspirasi oleh cerita Bapak dan ingin membantu, kata rekannya. Mendengar itu, air mata haru mengalir di pipi Pak Arif. Benarkah? Ini adalah hal yang paling saya butuhkan, ujarnya dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya, rekan-rekannya bekerja keras untuk mengumpulkan dana. Mereka mengadakan acara amal, dan setiap karyawan menyumbangkan sebagian gaji mereka. Pak Arif merasa terharu melihat perhatian yang diberikan oleh orang-orang yang dulunya mengabaikannya. Rasa malu dan ragu yang menggerogoti hatinya perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan harapan baru. Setelah beberapa minggu, dana terkumpul cukup banyak untuk menutupi biaya pengobatan Dinda.
Pak Arif dan Bu Siti bergegas membawa Dinda ke rumah sakit untuk perawatan yang lebih intensif. Dinda, Bapak dan Ibu sudah berusaha keras untuk kamu. Sekarang, kamu harus berjuang juga, kata Pak Arif sambil menggenggam tangan putrinya. Dinda mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Perlahan-lahan, senyum kecil mulai menghiasi wajahnya. Pak Arif merasa lega, dan setiap kali melihat Dinda tersenyum, semangatnya terbangun kembali. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa semua pengorbanan yang telah ia lakukan adalah demi cinta yang tulus untuk anaknya. Setelah beberapa bulan, Dinda akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Pak Arif menggendongnya di pangkuan sambil berjalan keluar. Semua karyawan di perusahaan berbaris memberikan selamat dan menyambut Dinda dengan penuh cinta. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Tanpa kalian, saya tidak akan ada di sini, ucap Dinda dengan tulus. Dan saat itu, Pak Arif tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Mereka bukan hanya keluarga, tetapi mereka adalah bagian dari komunitas yang saling peduli, saling mendukung, dan saling mencintai. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.